Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini mau melanjutkan kembali roman klasik Si Cebol Rindukan Bulan bagian kelima. Selamat mendengarkan. Berapa lama berasak-asakan itu sampailah mereka ke tepi laut. Di sana jalan sudah agak lapang. Fatimah menyingkirkan diri ke tepi sambil menghela napas panjang karena terlepas dari desakan orang banyak. Ia berjalan di tempat yang sepi diturutkan oleh Sultan Ajis. Makin lama mereka makin terpisah dari orang banyak dan makin masuk ke tempat yang gelap. Fatimah mulai gentar hatinya melihat jalan yang gelap itu dan ia hendak kembali bersama-sama dengan bapaknya. Tetapi karena dibujuk-bujuk oleh Sultan Ajis, dikatakannya bahwa jalan yang gelap itu tidak berapa panjang dan sebentar lagi akan sampai ke tempat yang terang. Fatimah pun menurut juga. Rupanya mereka sudah tersesat karena jalan yang ditempuh mereka itu semakin jauh, semakin gelap dan sepi. Arakan tabut sudah jauh terpisah, hanya bunyi tambur dan sorak orang saja yang kedengaran. Di dekat mereka hanya bunyi ombak yang terdengar berdebur-debur di tepi pantai dan memutih buihnya, kena cahaya bulan yang hampir masuk. Fatimah mendekatkan dirinya kepada Sultan Ajis karena amat ngeri hatinya melihat jalan yang gelap gulita itu. Pada hemat anak muda itu, itulah masa yang sebaik-baiknya akan menyampaikan hasrat hatinya yang selama ini. Terang dan nyata kepadanya, hati anak gadis itu tidaklah jauh bedanya dengan hatinya. Tingkah perangainya yang selalu bermuram muka itu hanyalah perbuatan pura-pura saja, perbuatan kemanja-manjaan, ibarat saudagar menahan harga. Siapa gadis yang takkan ingin melihat dia? Awak muda lagi bangsawan, apalagi Fatimah, biarpun cantik bangsa di bawah. Tiba-tiba Fatimah terkejut, darahnya berdebar, tubuhnya menggigil seluruhnya karena lalu berkata dengan suara gemetar, "Engkau, hamba jangan dipegang, lepaskanlah hamba, hendak balik mendapatkan bapak hamba." Sultan Ajis belum percaya bahwa Fatimah sesungguhnya tiada suka, hanya pura-pura malu dan segan saja. Dengan nafsu birahi yang tiada tertahan-tahan, dipeluknya lah pinggang gadis itu, tetapi Fatimah memekik bagai disengat kala jengking dan menjerit memanggil bapaknya. "Ayah! Ayah! Ayah!" Pada saat itu leher Sultan Ajis sebagai dijepit oleh kedua buah besi yang kuat dan kemudian ia pun terjatuh terbanting ke tanah dengan keras. Seketika lamanya ia terbaring tiada bergerak-gerak. Dengan cepat dapat dibulatkannya pikiran bahwa ia ketika itu dalam bahaya, telah diserang orang dengan tiba-tiba. Perbuatan yang keji itu tak dapat dibiarkan begitu saja. Secepat berpikir itu, secepat itu pula ia berdiri lalu memukul musuhnya dengan sepotong kayu yang dapat dipungutnya di tanah. Musuhnya yang tiada menyangka-nyangka akan dapat balasan yang hebat itu, lagi pula tiada kelihatan datangnya, karena di tempat itu terlampau gelap, jatuh tergelung, sebab tepat benar kena kepalanya. Sultan Ajis melompat hendak menerkam karena ia bukanlah pula orang yang lemah, ia seorang ahli olahraga yang kenamaan kuat dan licin. Akan tetapi celaka, kakinya disambar oleh musuhnya dan ia pun terbanting pula ke bumi. Seperti kilat musuhnya menerkam, keduanya bergumulah, tindih bertindih, empas mengempaskan, bangun jatuh berganti-ganti. Mereka berkelahi di tempat gelap, tak tentu lagi tujuan tangan dan kaki, hanya bunyi yang berdembun-dembun saja yang kedengaran disela oleh pekik Fatimah. Seketika berkelahi, tiba-tiba dada Sultan Ajis kena terjang musuhnya dengan hebat. Ia jatuh terbalik, terus diimpit dan digasak lawannya. Untunglah ketika itu orang-orang telah datang, karena mendengar pekik Fatimah perkelahian itu dipisahkan orang. Lawan Sultan Ajis dipegang,
Jika tidak, entah bagaimana kesudahannya keadaan bangsawan muda itu ketika seseorang di antaranya menggoreskan api-api. Barulah nyata bahwa yang jadi lawan Sultan Aziz itu tak lain daripada si Didong Jua. Muka dan pakaiannya penuh berlumur darah karena kepalanya luka bekas kena pukul tadi. Melihat itu, Sultan Aziz gelak terbahak-bahak sebagai iblis tertawa lalu berkata dengan sombongnya, "Oh, engkau berdebah? Engkau rasai bekas tanganku? Engkau tahu siapa aku? Lepaskan jahanam itu, biar ku ajar setengah mati." Sudahlah engku muda, ia bukan lawan engku, kata orang menyabarkan. Kau tahu jahanam? Sepatah kata saja kataku kepada orang banyak ini, namamu saja akan kembali pulang, bangkaimu akan terhantar di sini juga. Aku sendiri jika ku mau dapat memadamkan jiwamu, tetapi engkau bukan lawanku, kalah menang mengaibkan namaku. Didong berdiam diri saja, hanya matanya juga yang berapi-api memandang musuhnya, sedang darah yang mengalir dari kepalanya sudah mulai beku, merekat rambutnya yang terurai ke muka. "Tolong bawa dia kepada polisi, biar dikuburkan dalam bui," kata Sultan Aziz kepada orang yang memegangnya. Tetapi baru saja orang-orang itu bergerak hendak membawa si Didong merenggutkan tangannya dengan keras, lalu menerjang orang yang di hadapan sehingga orang itu terbalik tunggang langgang. Didong terus lari ke tempat yang gelap, kemudian masuk ke dalam orang mengarak tabuk, lalu hilang tak tentu lagi perginya. Adapun Pandeka bukan main cemas hatinya mendengar anaknya menjerit-jerit itu. Pada sangkanya tentu Fatimah dapat bahaya besar. Dengan segera ia berlari mendapatkan anaknya itu yang menggigil karena ketakutan. Maka dibawanyalah ke tempat yang terang dan kelihatan mukanya pucat lesi, tiada berdarah setitik juga. Malam itu juga mereka balik ke Padang, begitupun Sultan Aziz, tetapi tiada bersama-sama lagi. Keesokan harinya Fatimah duduk termenung di hadapan jendela biliknya, mukanya yang pucat dan matanya yang merah, menyatakan bahwa dia sesudah menangis amat sangat. Air mukanya tiada tenang dan selalu berubah-ubah, kadang-kadang sebagai orang takut, kadang-kadang sebagai orang terkejut. Tiap-tiap ada orang yang lalu di halaman dan memandang ke rumahnya, disembunyikannya kepalanya, meskipun ia tiada kelihatan oleh orang itu karena terlindung oleh kain jendela. Tetapi beberapa saat kemudian, sebagai orang terkejut, ia memandang pula buru-buru kembali keluar jendela. Siapakah yang ditunggunya? Dia sendiri tiada tahu. Tetapi hatinya menggorek-gorek juga hendak melihat ke jalan raya itu. Wajah si Didong terbayang-bayang di ruang matanya. Wajahnya ketika berkelahi mati-matian dengan Sultan Aziz, wajahnya ketika menyesali Fatimah, bagaikan terdengar olehnya anak muda itu selalu berkata, menyalahkan dia tentang kejadian yang ngeri itu. Sebab ia telah menurutkan kelemahan hatinya dan kehendak bapaknya. Sebagai terdengar pula olehnya orang sekampungnya berkata bahwa nama baiknya sudah hilang, kehormatannya sudah binasa. Itulah sebabnya tiap-tiap ia melihat orang lalu terbit malunya. Seolah-olah tanpa olehnya pada muka mereka itu, mereka mempercakapkan halnya dengan cemooh, jijik dan celaknya. Ada juga di antara mereka yang lalu mengepal-ngepalkan tinjunya dengan geram sambil memandang juga ke rumahnya. Sementara Fatimah duduk bersedih hati di depan jendelanya itu, si Badu duduk termenung pula di dapur berpagut lutut. Dahinya berkerut, mukanya asam, berlain benar dari biasa ketika terdengar olehnya suara induk semangnya marah-marah. Kelihatanlah senyum kasihan bermain di bibirnya, akan tetapi sebentar saja kasihannya itu tampak, lalu hilang berganti dengan sedih dan sayu. Mengapa induk semangnya marah-marah? Siapa yang dimaki-makinya? Siapa yang dinistanya? Sedikit pun tidak dihiraukannya, dan tak pula ia ingin mengetahui berlain benar tingkah lakunya dari dahulu. Sesudah Pandeka marah-marah dan membentak-bentak, ia pergi ke belakang. Maka tampak olehnya si Badu duduk
bermenung. Ia merentak-rentak pula sebagai orang gila. Pintu dan kursi diempas-empaskannya. Terlalu sekali, katanya seorang diri. Orang sebagai aku ini digertak-gertakannya dengan tinju di tengah jalan. Aku disorak-sorakannya, digelak-gelakannya, dikatakan jahanam, dikatakan kerbau. Coba pikir olehmu, Badu, apakah semua itu tidak berbuat iblis laknat? Lebih-lebih Sulaiman Keparat itu dengan kawan-kawannya betul-betul sempelah manusia semuanya. Jika aku tidak ingat akan martabatku, ku gasak kepala anjing-anjing itu semua, biar bersemburan benaknya keluar. Aku takkan diam, perkara ini mesti kulanjutkan. Sebelum anjing-anjing itu lapuk dalam penjara, belum puas hatiku. Hartaku masih cukup untuk mengangkat perkara itu. Biarpun akan sampai ke Betawi, berapapun akan habis uangku, aku takkan menyesal. Sultan Ajis tentu mau menolongku dan kawannya di kantor Landrat banyak. Rasailah nanti. Selama Pandeka memekik-mekik dengan marahnya, si Badu tinggal diam membelakang. Jangankan ia terkejut atau takut sebagai biasa, bergerak pun ia tidak dari duduknya. Melihat itu, Pandeka semakin meradang lalu berteriak dengan serak suaranya. Apa pula sebabnya, Badu? Engkau macam kucing kurus ndak mati. Tak mengerti aku engkau jadi sepemalas seperti induk babi ini. Sudah kering kerongkonganku berkata-kata. Engkau duduk saja enak-enak. Kehendakku jika aku sedang marah, anak semangku mesti tahu diri, tidak duduk membatu saja. Badu memandang dengan kasihan kepada induk semangnya. Sudah sakit perut lagi? Sudah bosan aku mendengar. Sebentar-bentar engkau mengeluh digasak sakit perut. Hamba tidak sakit perut, engku. Hamba tidak lapar, engku, jawab si Badu dengan tenang. Sesungguhnya banyak yang hendak hamba ku katakan kepada engku, tetapi menurut yang sudah-sudah sepatah hamba berkata engku sudah berhilau macam barau-barau kesiangan. Sebab itu lebih baik hamba diam saja. Kurang ajar betul engkau ini, berani mengatakan aku macam barau-barau kesiangan. Katakan saja berterang-terangan aku cerewet, nyinyir, pemarah. Itu balas olehmu. Ndak menghinakan aku macam sempelah manusia yang banyak itu. Pagi petang aku padat perutmu laki bini. Aku senangkan macam sultan-sultan. Itu pula yang kau hadapkan. Nah, apa kata hamba? Sahut si Badu dengan tersenyum sedih. Baru sepatah hamba berkata, engkau sudah menyembur-nyembur macam ular dikutik ekor. Karena itu biarlah hamba simpan saja apa yang terasa dalam hati hamba. Berlain benar engkau sekarang, Badu. Sudah prajuk, sudah pengibah hati. Tetapi tak apalah, hanya mulutmu jangan kau tutup. Ingin aku hendak mendengar apa isi kepalamu yang kosong itu. Si Badu memutar duduknya menghadap kepada tuannya dengan angkuh dan congkak. Ia berkata, sudah berbulan-bulan terjadi di sini hal yang ganjil-ganjil, engku, sehingga anak semang yang dungu pun mendidih darahnya melihat. Tentang itu jangan engkau bukakan lagi, aku sudah tahu. Nanti dahulu hamba selesai berkata engku, baru engku jawab, supaya engku tahu wujud perkataan hamba. Tentang diri hamba, engku, hamba akui orang bodoh, tetapi hati hamba suci bersih. Jika hamba ada berhak, sudah banyak yang hamba lakukan untuk membela diri Fatimah, supaya terelak dari bencana. Pendekkan saja perkataanmu, jangan berbelit-belit. Jangan dipintas-pintas perkataan hamba, supaya hamba jangan ragu engku. Teruskan kecekmu. Fatimah sudah lama bertunangan dengan si Didong. Menurut pemandangan hamba, tunangannya itu seorang anak muda yang amat baik lakunya, meskipun kadang-kadang ada juga perbuatannya yang kurang hati-hati. Baik laku, hardik Pandeka. Sempelah orang itu baik laku, katamu? Sultan Ajis, anak orang tak mengapa-ngapa diserangnya di tempat gelap, sehingga terpaksa ia berobat di rumah sakit. Untung saja tidak dibunuhnya engku. Kecewa dalam berkasih sayang macam dia itu,
orang boleh jadi silap. Engkau katakan silap? Sengaja ia datang dari sini ke Pariaman akan mengadang Sultan Ajis. Semua orang menyalahkan akan perbuatannya itu. Engkau seorang saja yang memujinya. Rupanya engkau sudah sekongkol pula dengan dia. Sebab itu aku tak suka lagi melihatmu. Sekarang juga engkau berjalan dari sini. Bawa binimu sekali. Aku sudah jijik padamu. Hamba sudah sedia engku. Barang-barang hamba sudah hamba bungkus. Karena hamba sudah merasa hamba akan diusir jua dari sini. Tetapi sebelum hamba pergi, hendak hamba keluarkan dahulu perasaan hati hamba. Suka tak suka mesti engkau dengarkan, karena hamba merasa hal itu adalah suatu kewajiban hamba yang dapat hamba lakukan untuk pembatas budi engkau kepada hamba selama ini. Bukan main heran Pandeka mendengar perkataan anak semangnya itu sebagai siang dan malam. Perbedaannya dengan dahulu. Sudah berani membantah, tetapi Pandeka amat ingin hendak mendengar apa perasaan anak semangnya itu. Karena itu ditahannya marahnya sedapat-dapatnya. Sedianya Patimah akan hidup berbahagia dengan si Didong, kata si Baduk menyambung bicaranya. Karena mereka sama-sama berkasih sayang, tetapi engkau putuskan percintaan mereka itu. Dia engkau adu dengan yang lain. Engkau pikat seorang bangsawan muda ke rumah engkau. Engkau gembirakan hatinya memujuk merayu anak engkau. Engkau sangkakan dia cinta pada Fatimah, tetapi engkau salah duga. Cintanya di mulut saja, pandai bertanam tebu di bibir, jadi tampak sebagai sungguh-sungguh. Maksudnya tak lain supaya Fatimah dapat olehnya jadi permainan, pemuaskan hawa nafsunya saja, lain tidak. Cinta di mulut katamu? Tak benar, karena aku persaksikan sendiri tingkah lakunya dan aku dengar buah cakapnya, kata Pandeka kepada si Baduk. Ya, engkau paksa dia bercakap bahasa Belanda dengan Fatimah, padahal engkau sendiri tak mengerti sepatah jua apa yang dipercakapkannya. Bagaimana engkau akan memaklumi tipu muslihatnya? Engkau ada mengerti, Pandir. Jangan pandai mengatakan saja. Muntah aku mendengar lagakmu. Hamba tahu maksudnya engkau dengan memandang tingkah peranginya. Tak lain yang keluar dari mulut anak muda itu hanya bujuk dan rayu hawa nafsu setan saja, supaya Fatimah jatuh ke tangannya. Tahu engkau apa hasil tipunya itu? Iman Fatimah telah bergoyang, namanya sudah tercela. Biarpun bagaimana juga kita mengatakan bahwa kehormatannya ada terjaga dengan baik, tetapi pada pemandangan orang banyak, Fatimah sekarang tak Fatimah dahulu lagi. Kesuciannya sudah bernoda, namanya tak baik lagi. Si Didong yang mencintainya dengan sepenuh-penuhnya sudah binasa hati jantungnya karena berputus asa. Ibunya jatuh sakit terbaring di tempat tidur sebab sangat menanggung filu. Melihat nasib anaknya yang malang itu, engkau sendiri tak terhindar dari celaan orang banyak. Sekata orang semua menyalahkan engkau bahwa engkau telah mencelakakan anak sendiri. Menyalahkan saja, apa pula susahnya? Teriak Pandeka dengan marah. Tetapi peduli apa semua orang itu dengan aku dan anakku? Selambut pun kami tak bersangkut paut dengan mereka. Apa perlunya mereka mencampuri hal orang? Engkau sendiri kalau bermalu tentu tak mau campur-campur. Mereka itu berkata demikian engkau karena Fatimah orang sekampungnya. Aib Fatimah, mereka pun malu tentang diri hamba karena hamba anak semang engkau. Rasanya patut benar hamba membangunkan engkau kalau tertidur, mengingatkan engkau kalau terlupa. Dalam hal betul-betul engkau sudah lupa, sudah sesat, sudah keliru ke jalan yang salah karena hendak mengejar tuah. Tuah dikejar, malu yang didapat. Kesucian anak jadi tercela. Engkau sendiri jadi buah ejekan orang, buah cemeeh dan cemooh. Lain tidak sebabnya karena kesombongan dan keangkuhan engkau juga. Heran meskipun perkataan si Baduk sekasar itu, tetapi Pandeka tak juga mengusir bujangnya itu. Hanya ia berkata, aku sungguh heran melihat kebodohanmu, Baduk. Jika terbuka saja agak sedikit matamu yang dungu itu, tentu akan kelihatan olehmu apa yang sudah ada dalam tanganku. Agaknya belum terbayang dalam otakmu bahwa perkawinan Sultan Ajis dengan Fatimah bukan olo-olo saja. Semua orang yang busuk hati itu akan terbudur matanya nanti.
akan ternganga mulutnya keheranan melihat Fatimah dan Sultan Aziz di arah orang di atas Garuda perarakan keliling kota Padang. Takkan berapa lama lagi tentu keduanya akan hidup beruntung. Apa kehendak akan berlaku, apa yang kurang akan cukup. Uangku masih penuh di peti untuk memenuhi segala keinginannya. Oh, jadi Sultan Aziz akan lekas kawin dengan Fatimah? Bagus, bagus. Nama engkau pun akan bertambah mulia pula. Tetapi mungkin dan mustahil hanya huruf pangkalnya saja yang sama. Engkau artinya adalah berbeda sebagai siang dan malam. Bolehkah hamba bertanya sedikit? Apa? Sudahlah engkau datang kepada orang tua Sultan Aziz akan meminta dia jadi menantu engkau. Tidak perlu, Dungu. Hei, ajaib, engkau kan tahu menurut adat di kota Padang ini, pihak si perempuan yang datang meminta kepada orang tua si laki-laki, ataukah orang tua Sultan itu sendiri telah datang meminta Fatimah akan jadi menantunya? Si Badu tersenyum mengejekkan, karena hal ini tidak menurut adat, apalagi mustahil seorang bangsawan akan mau meminta gadis sebagai anak Pandeka itu. Juga tidak perlu, jawab Pandeka dengan rentak. 2 kali ajaib, atau barangkali Sultan Aziz dan Fatimah sudah berteguh-teguh janji akan kawin sebagai kemauan anak-anak muda sekarang. Mengapa engkau sebodoh dan sebuta itu, Badu? Tidakkah engkau lihat Sultan Aziz sejinak itu kepadaku? Pagi petang ia datang mengunjungi Fatimah. Coba engkau pikirkan, apa perlunya ia berbuat begitu? Kalau tak ada berada, tidak tempua bersarang rendah. Badu, kalau dia sudah keluar dari rumah sakit, tentu akan dibukakannya hasrat hatinya kepada Fatimah. Oh, baru begitu. Jika demikian, engkau pasti belum tahu akan rahasia anak muda itu. Engkau terang diperolok-olokannya saja. Apa katamu, Badu? Aku diperolok-olokan Sultan Aziz? Tak masuk di akalku. Telinga hamba sendiri mendengarnya. Engkau dengarkanlah baik-baik hamba ceritakan. Suatu hari hamba pergi ke kota. Kebetulan hari itu orang bertandang main bola. Hamba pergi pula menonton. Hamba lihat Sultan Aziz dan kawan-kawannya yang acap kali dibawanya kemari itu, serta seorang orang tua ada pula di sana, tegak berdiri di sebelah muka. Hamba tegak di belakangnya. Tiba-tiba hamba dengar orang tua itu berkata kepada Sultan Aziz, menanyakan, betulkah dia akan kawin dengan Fatimah? Karena didengarnya engkau sendiri sudah menceritakan kepada orang yang berpatut-patut bahwa perkawinan mereka itu akan lekas dilangsungkan. Mendengar itu Sultan Aziz tertawa terbahak-bahak mencemoohkan, sehingga darah rasa mendidih mendengarkan. Kemudian katanya dengan ejekan, ya, anaknya memang cantik sebagai dewi, lagi halus budi bahasanya. Tetapi untuk jadi istri, terima kasih dahulu. Bapaknya, katanya tidak diteruskan, hanya telunjuknya berputar-putar di atas dahinya. Lalu ia tertawa-tawa pula. Sudah boleh dikirim ke Bogor, katanya kemudian. Mendengar itu, Pandeka melompat merentak-rentak lalu berteriak dengan suara serak, berani engkau berkata begitu? Aku mesti dikirim masuk ke rumah sakit gila? Kurang ajar. Kalau anjing sudah anjing, tuannya digigitnya juga. Sabar engkau dahulu. Yang hamba katakan ini pendengaran hamba. Kalau engkau tidak percaya, itu timbangan engkau sendiri. Heran aku akan diriku, kata Pandeka dengan suara biasa pula. Kenapa lehermu tidak kucekik sampai engkau mampus? Engkau bunuh hamba mati, tetapi perasaan hati hamba akan hamba ceritakan juga. Apa yang kau ceritakan lagi? Kabar dusta? Kabar bohong? Orang buta diberi bersuluh sungguh sia-sia, kata si Badu bersungut-sungut. Rupanya penyakit engkau sudah mendalam benar, tak dapat diobati lagi. Penyakit si cebol hendak merindukan bulan. Aku bukan si cebol, Badu. Karena Allah, jangan aku engkau sama-sama akan dengan itu. Nanti benar-benar aku cekik lehermu dan aku bantingkan masuk sumur itu. Engkau belum tahu juga akan sifatku. Apa yang kukatakan jadi, mesti jadi, tidak boleh tidak. Begitu juga Fatimah dengan Sultan Aziz, mesti jadi suami istri.
Tidak bersuluh batang pisang lagi, sudah bersuluh bulan dan matahari. Mengerti engkau, Badu? Mengerti akan kata engku, tapi pada pikiran hamba yang bodoh, jika begini jalan-jalannya, engku menerka ayam dalam telur. Belum tentu jantan betinanya. Pemandangan hamba Sultan Ajis lain tidak mengomidikan engku saja. Engku dijadikannya lawak supaya ditertawakan dan diejekkan orang senegerinya. Hamba sendiri berani mengatakan, engku tak ada ubahnya dari orang menjaring angin. Terasa ada akan dapat tidak. Kasihan hamba melihat engku dua beranak. Besok hamba hendak berangkat dari sini, karena takkan terlihatkan oleh hamba komedi yang menyakitkan hati itu. Kalau engku suka mendengar, mau hamba memberi pemandangan sedikit sebelum hamba mengucapkan selamat tinggal. Sebelum engkau mengucapkan selamat tinggal, sama-sama kita lihatkan buktinya. Kecekmu itu, macam engkau ini pula yang akan mau pergi dari sini. Belum berbau telunjukku, tetapi cobalah keluarkan pemandanganmu yang tajam itu. Pandeka tertawa menyeringai, mencemoohkan anak semangnya itu. Engkau dengarkanlah baik-baik, kata si Badu sambil memperbaiki duduknya. Kata pepatah, siapa yang lekas percaya tentu lekas pula tertipu. Sebab itu dalam hal ini engkau perlu berhati-hati. Jangan engkau percaya-caya saja pada mulut orang. Hendaknya bertali boleh dieret, bertambuk boleh dijingjing, ada emas yang bersaur, ada tanda yang terbeti. Kalau tidak yang begitu, engkau sungguh sia-sia, di luar garis dan belebas, di luar adat dan lembaga. Akhirnya minyak habis, sambal tak enak, arang habis, besi binasa. Sebab itu lekaslah suruh orang pergi kepada ibu bapanya, akan merundingkan maksud ini. Jika mereka sudah suka, minta tanda akan peringikat. Karang janji takutlah hari, apabila kawin keduanya akan dilangsungkan. Seandainya rundingan ini mereka tolak, lekas engkau putar haluan, lekas engkau berbalik surut, kembali ke jejak lama. Suruh orang kepada ibu Sididong, minta maaf kepadanya, jemput anaknya menurut adat, kawinkan lekas dengan Fatimah. Hanya inilah obat akan pemupus malu engkau. Ibu bapaknya terang menyukai sebab anaknya sudah cinta pada Fatimah. Apalagi yang ditakutkan, kata Pandeka kepada Sididong. Ya, itu hanya sangka-sangkangku saja. Belum ada talinya yang boleh dipegang. Sebab itu suruhlah lekas orang ke sana membawa rundingan itu, supaya tentu hitam putihnya. Baik, kalau engkau belum juga percaya, besok aku pergi ke sana. Engkau menurut biasa, menurut yang lazim di sini, bukan laki-laki yang pergi membuat rundingan yang sebagai ini, melainkan dicari seorang perempuan yang ahli akan membawa rundingan itu ke sana. Jika engkau yang pergi, hamba khawatir kalau diperolok-olokkan orang saja. Karena engkau belum biasa lagi, putih-putih bangsawan itu bijaksana semua. Aku akan diperolok-olokkan orang? Aku? Macam aku ini? Betul engkau belum juga tahu siapa aku ini? Siapa saja akan mau mencium kakiku kalau kusumpal mulutnya dengan uang kertas 100 rupiah, barang 2-3 lembar. Lagi aku tak percaya pada orang lain, biarlah aku sendiri pergi merundingkan. Si Badu termenung sambil menggoyang-goyangkan kepalanya, kemudian katanya, kalau engkau diperolok-olokkan orang saja, bagaimana? Wah, mustahil, tak boleh jadi. Jangan kau lupa kekuasaan uang, Badu. Ya, kalau sekiranya diperolok-olokkan juga, bagaimana pikiran engkau? Kalau langit runtuh, musnah kita semua, jawab Pandeka dengan cemeh. Tapi lebih baik juga kita kaji buru baiknya engkau. Hamba ini orang bodoh, orang pencemas. Sebab itu hamba hendak tahu juga sekiranya rundingan engkau itu ditolak orang mentah-mentah saja, apa yang akan engkau buat nanti? Bersambung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.